Kalau kemudian ada pertanyaan bagaimana dengan sikap PDI Perjuangan, berapa kali PDI Perjuangan dalam posisi oposisi dan tetap bertahan sampai sekarang. Kita pernah menjadi bagian dari kekuasaan? Pernah. Ya. Kita pernah menjadi oposisi? Pernah. Oke. Apakah kemudian bagaimana kita akan ke depan segala macam? Kalau kita lihat dari pelajaran sejarahnya, potensi kita menjadi oposisi jauh lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tentu akan membawakan informasi-informasi menarik masih tentang politik Indonesia. Hari ini kita melihat bagaimana tiga kekuatan besar ini masih dalam kondisi panas. Pendukung-pendukung dari tiga paslon yang bertarung di Pilpres 2024 kemarin masih saling intimidasi, masih saling serang akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan oleh KPU kemarin. Namun banyak yang timbul dari perdebatan dan pertarungan sengit kemarin. Terutama asumsi dan juga spekulasi-spekulasi menarik. Salah satunya mengenai kemungkinan partai-partai oposisi kemarin itu yang masuk ke pemerintahan paslon Prabowo Gibran. Nah, ini banyak sekali yang berasumsi seperti demikian ya. Kita tahu itu kan Nasdem itu sudah check in duluan, karena kita di pembahasan yang lalu saya sempat mengatakan bahwa Partai Demokrat, Partai Nasdem itu adalah contoh partai-partai pragmatis, bukan partai-partai ideologi seperti PDI Perjuangan, PKB, Golkar, PKS dan lain-lain. Nah, Nasdem sudah check in duluan tuh. Dan setelah acara penetapan oleh KPU kemarin, Prabowo pun langsung mengunjungi PKB ya. Artinya banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang akan hadir ya, pasca penetapan KPU kemarin dan putusan MK yang kemarin. Namun memang ya, kalau kita lihat ada semacam narasi pesimistis ya dari berbagai kelompok terkait kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kita tahu bahwa persoalan pada Pilpres kemarin yang sehingga menimbulkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, akarnya adalah Gibran Rakabuming Raka. Termasuk ketika kita berbicara soal paslon 03 dan 02, ketika berhadapan keduanya, yang menjadi persoalan adalah Gibran Rakabuming Raka, bukan Prabowo secara personal atau Gerindra secara partai politik. Nah, ini yang menjadi ya alasan-alasan pesimistis itu, narasi pesimistis itu hadir. Gibran itu yang menjadi faktor resistensi Mega dengan Prabowo. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hubungan Mega dengan Prabowo ini sebenarnya tidak ada masalah. PDI Perjuangan dengan Gerindra ini tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah Gibran Rakabuming Raka, dan itu yang menjadi faktor belum terselenggaranya, belum adanya rekonsiliasi secara politis antara Prabowo dengan kubu Megawati Soekarno Putri. Lalu muncul, apakah bisa diperbaiki? Tentu bisa saja. Possible saya kira, karena banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dalam dunia politik ya. Kalau kita lihat sekarang Prabowo dengan Mega itu, dengan track recordnya Prabowo Mega ini bisa berbarengan dulu di Pilpres dulu 2004. Artinya kan banyak sekali kemungkinan dan juga variabel-variabel yang kemudian itu menjadi salah satu faktor pendukung bisa atau tidaknya
Prabowo itu bersatu dengan Megawati Soekarno Putri. Nah, dalam konteks ini saya akan berbicara bahwa yang menjadi faktor bukan pengganggu ya, jadi faktor yang kemudian memperlambat rekonsiliasi antara Prabowo dengan Megawati itu adalah faktor Gibran, dan Gibran ini yang menjadi permasalahan sejak awal. Prabowo punya punya peluang untuk menjadi aktor rekonsiliatif jika mau mempertemukan antara keluarga Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Namun tentu itu tidaklah mudah. Karena kita tahu Banteng Ketaton hari ini sedang kesakitan, sedang terluka. Karena filosofi Banteng Ketaton itu adalah banteng yang terluka. Nah, hari ini Banteng Ketaton itu sedang terluka. Apakah mungkin bergabung dengan pemerintahan? Mungkin saja itu terjadi. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah sekarang, waktu dekat atau waktu lama? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena kalau lihat dari beberapa faktor ya, memang kemungkinan besar waktunya cukup lama untuk bisa terjadi sebuah rekonsiliasi yang natural. Dan Prabowo ini punya peluang untuk menjembatani hubungan antara keluarga Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Nah, Prabowo punya peluang itu. Namun di sisi lain, ini menjadi semacam sebuah ketakutan dari kubu Jokowi. Ini bisa jadi pisau ya, rekonsiliasi ini bisa menjadi pisau bermata dua. Karena di satu sisi ketika dipertemukan oleh Prabowo, Mega dan Jokowi ini di satu sisi bisa bersama, bisa terjadi sebuah rekonsiliasi politik. Namun di sisi lain ini menjadi sebuah peluang besar kubu Megawati Soekarno Putri melancarkan serangan balas dendam terhadap keluarga Joko Widodo. Karena kita tahu banteng yang terluka ini kemungkinan besar sembuhnya akan lama ya. Nah, Prabowo ya ketika memiliki inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi ini pun menjadi bahan pertimbangan, entah itu di kubu Jokowi maupun di kubu Megawati Soekarno Putri. Kalau kita melihat dari berbagai pemberitaan ya, Megawati Soekarno Putri ini, kubu Mega ini ya, itu melanjutkan proses gugatan yang kemarin sudah diputuskan oleh MK lalu digagalkan. Nah, hari ini kubu Megawati ini mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, ini kan bisa dijadikan sebuah sinyal ya, sebuah sinyal politik bahwa kemungkinan proses rekonsiliasi ini agak panjang dan cukup lama gitu. Nah, gugatan ke PT UN ini adalah sebuah sinyal bahwa banteng ini bisa jadi melakukan serangan balik jika rekonsiliasi terjadi. Ini sinyal politik yang sebenarnya harus kita baca gitu. Nah, sinyal lainnya pun ya, kenapa Banteng Ketaton ini masih belum sembuh atau masih terluka dengan luka politiknya, itu bisa dilihat dari ketidakhadirannya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada acara di KPU kemarin, penetapan di KPU kemarin. Itu juga merupakan sebuah sinyal bahwa PDI Perjuangan ini masih belum sembuh dari lukanya yang dilukai oleh keluarga Joko Widodo. Lalu selanjutnya pun ada Puan Maharani sebagai ketua DPR RI pun itu tidak hadir dalam proses penetapan yang dilakukan oleh KPU kemarin. Ini kan menjadi sebuah sinyal ya. Sinyal ini menjadi sebuah konfirmasi politis bahwa kubu Megawati Soekarno Putri tidak ingin proses rekonsiliasi ini dinodai secara moral dan etika oleh seorang Gibran Rakabuming Raka gitu. Ini kan dikotori ya istilahnya gitu. Karena masih dendam. Lalu sinyal lainnya yang muncul adalah ketika berita bahwa keanggotaan Gibran Rakabuming Raka dan Joko Widodo di PDI Perjuangan ini dianulir. Muncul sekarang kan. Nah, artinya memang Mega ini masih tetap ngotot untuk
tidak menginginkan komunikasi secara politik dengan keluarga Joko Widodo. PDI kemungkinan kalau situasinya kayak seperti ini, kemungkinan PDI Perjuangan akan menjadi oposisi, mengambil kekuatan oposisi. Kalau kita tahu kan sekarang koalisi Paslon 02 ini, kalau kita lihat di parlemen itu sudah menyentuh angka 40 sekian persen lah ya. Itu sebenarnya sudah cukup untuk berkuasa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika PDI Perjuangan ya, ini menjadi sebuah kekuatan oposisi yang cukup besar, ini tentunya akan menghambat sebuah pemerintahan yang dipimpin hari ini yang notabene oleh Prabowo Gibran. Nah, ini akan menjadi sebuah batu sandungan bagi Prabowo. Nah, Prabowo mau tidak mau secara ego politisnya dia pun tentu ingin mengambil cara aman, di mana memasukkan komposisi PDI Perjuangan ke dalam koalisi pemerintahannya, kabinet pemerintahannya. Namun kan yang menjadi persoalan adalah Gibran ini. Yang menjadi resistensinya itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Prabowo pun akhirnya pusing sendiri. Apakah kemudian persoalan antara dua kubu keluarga Jokowi dan Mega ini akan menjadi penghambat? Nah, ini tentu akan menjadi penghambat. Apakah akan dibiarkan PDIP tetap menjadi oposisi? Tentu tidak. Prabowo ada langkah-langkah politis tentu yang akan dilakukan atau diambil oleh Prabowo dengan tidak mengindahkan kemungkinan tidak mengindahkan lagi Jokowi pasca nanti Jokowi pada Oktober nanti ditetapkan menjadi mantan presiden. Langkah-langkah politis atau manuver-manuver politik ini kemungkinan besar akan dilakukan Prabowo nanti pasca lengsernya Jokowi. Kalau hari ini kan Jokowi terkesan masih mendrive ya, tapi mohon maaf, Prabowo adalah the center gravity gitu. Kekuatan dari pemerintahan nanti adalah Prabowo, bukan lagi Jokowi. Hati-hati Pak Jokowi ini. Jadi deal-dealan ya, antara kubu Prabowo dengan Mega kemungkinan sudah dilakukan di belakang layar tanpa sepengetahuan kelompok Gibran dan Jokowi. Ya, karena kalau kita tahu kemungkinan oposisi tentu besar, tetapi kemungkinan bergabung pun cukup besar. Jadi is the possible saya kira ketika Prabowo memasukkan kekuatan dari PDI Perjuangan ke dalam kabinetnya. Nah, PDI menjadi sebuah penyeimbang juga saya kira ya, menjadi sebuah penyeimbang di mana kita tahu dalam rekam jejak meskipun ya Golkar hari ini yang notabene partai politik penguasa parlemen cukup besar kekuatannya artinya dalam parlemen ini seringkali dalam rekam jejaknya melakukan manuver-manuver politik. Nah, ini yang ditakutkan atau dikhawatirkan oleh Prabowo. Nah, ketika PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet, bukan tidak mungkin ketika Golkar ini melakukan manuver itu bisa dihadang ya, bisa diantisipasi dengan hadirnya kekuatan besar juga semacam PDI Perjuangan. Nah, kalau kita lihat sejauh ini ya Golkar masih antang-antang aja ya. Dan kemungkinan besar juga ketika PDI Perjuangan masuk ya, ke dalam kabinet, susunan kabinet Prabowo Gibran nanti, Golkar tetap antang. Karena ada Golkar melihat PDI Perjuangan punya kans atau peluang juga untuk mengimbangi kekuatannya gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya bahas dan saya lihat dari bagaimana jalannya proses politik dan juga rekonsiliasi yang sedang diupayakan oleh masing-masing kubu. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.